interaksi tanaman sirih dengan inangnya, interaksi antara udang dengan mentimun laut, interaksi antara tali putri dan tanaman pagar, interaksi antara semut dengan kutu buah, interaksi antara akar tanaman kacang dengan bakteri Rhizobium sp. Simbiosis yang menguntungkan salah satu pihak terdapat pada. Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengetahui makna dari simbiosis. Simbiosis merupakan salah satu istilah yang digunakan untuk menggambarkan salah satu jenis interaksi antara makhluk hidup. Simbiosis terbagi menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Yang pertama akan kita bahas adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan simbiosis yang terjadi antara dua makhluk hidup, di mana keduanya saling menguntungkan. Contoh simbiosis mutualisme yang terjadi pada ganggang dan jamur. Ganggang akan memperoleh air dari jamur, sedangkan jamur akan memperoleh bahan organik hasil fotosintesis dari ganggang. Contoh lainnya adalah simbiosis yang terjadi antara bunga dan lebah, serta badak dengan burung jalak. Contoh lainnya adalah simbiosis antara semut dengan kutu buah. Semut akan memperoleh makanan berupa embun madu yang dikeluarkan oleh kutu buah, sedangkan kutu buah mendapat perlindungan dari semut sehingga terhindar dari predatornya. Interaksi selanjutnya adalah interaksi antara akar tanaman kacang dengan Rhizobium sp. Tanaman kacang kedelai diuntungkan karena bakteri Rhizobium dapat mengikat nitrogen yang merupakan salah satu unsur hara yang diperlukan tanaman. Sedangkan bakteri Rhizobium juga diuntungkan karena bakteri Rhizobium memperoleh tempat hidup di bintil-bintil akar kacang kedelai. Simbiosis yang selanjutnya adalah simbiosis komensalisme. Pada simbiosis ini, salah satu pihak akan diuntungkan, sedangkan pihak yang lain tidak dirugikan. Contohnya adalah pada anggrek dengan inangnya, kemudian ikan hiu dengan ikan remora, udang dengan mentimun laut. Mentimun laut ini biasanya ditunggangi oleh udang, dan udang akan mendapatkan makanan dari sisa makanan mentimun laut. Kemudian tanaman sirih dengan inangnya. Tanaman sirih di sini dia hanya membutuhkan tempat untuk merambat, jadi dia tidak mengambil makanan dari inangnya. Sehingga di sini tanaman sirih diuntungkan, sedangkan inangnya tidak dirugikan. Simbiosis parasitisme. Simbiosis yang terjadi pada dua makhluk hidup, di mana salah satunya akan diuntungkan dan yang lainnya akan dirugikan. Contoh simbiosis parasitisme adalah simbiosis yang terjadi antara cacing pita dan manusia. Cacing pita hidup dengan menyerap darah dan sari makanan di usus manusia, sedangkan manusia akan kekurangan darah dan sari makanan. Contoh lainnya adalah simbiosis antara jamur dan manusia, kemudian benalu dan inangnya. Sehingga dapat disimpulkan simbiosis yang menguntungkan salah satu pihak terdapat pada angka 1, 2, dan 3, yaitu interaksi tanaman sirih dengan inangnya, interaksi udang dengan mentimun laut. Kedua simbiosis ini merupakan simbiosis komensalisme, dan yang ketiga, interaksi tali putri dengan tanaman pagar ini merupakan simbiosis parasitisme.